al munafik fil masjid katoir fil kopas. Orang munafik di masjid itu seperti burung dalam sangkar. Antum lihat burung dalam sangkar itu, ada nggak yang diam tenang, ada nggak? Mesti lari sono lari sini dia. Begitu tutupnya pintunya dibuka, insya Allah dia kabur. Makanya supaya penyakit itu hilang, begitu sholat pintu dikunci itu supaya orang tahan nggak di masjid itu. Kadang-kadang kan begitu keluar, kenapa ente buru-buru keluar dari masjid? Nggak tahu, saya juga mau ngapain kali. Memang ada penyakit pada diri kita ini, nggak betah di masjid. Padahal masjid ini ada khairul buqa, tempat yang terbaik. Bayangkan kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan dinyatakan bahwa khairul buqa itu masjid, tapi kita enggak betah di masjid. Kayak tadi, kayak burung tadi itu, ya bergerak terus. Ya. Wa naudzubillah, jangan-jangan lebih demen di pos ronda daripada di masjid. Itu nilai kita, nilai kemanusiaan kita, bukan hanya amaliyah salatnya, bukan, tapi menikmati tempat tersebut. Makanya tidak ada tempat yang dikunjungi oleh siapapun kecuali begitu masuk ke dalamnya dia harus sujud. Dalam pengetahuan kita namanya tahiyatul masjid, memuliakan tempat itu. Nggak ada di dunia ini gedung yang sehebat apapun masuk ke dalamnya kecuali diperintahkan sujud terlebih dahulu sebelum duduk. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang dari kamu masuk ke masjid, jangan duduk terlebih dahulu kecuali setelah sholat 2 rakaat. Sujud itu adalah membedakan manusia dengan iblis. Gitu ya. Maka kalau orang nggak mau sujud itu jangan-jangan iblis dia. Itu nilai kemanusiaan. Makanya tempat yang mulia ini harus kita pahami, apalagi nanti Ramadan, Masya Allah. Dan sebetulnya kehidupan yang terjadi pada kehidupan kita yang sebenarnya itu adalah suasana di bulan Ramadan. Nanti kita lihat Pak ya. Coba perhatikan masjid yang di sekitar rumah Bapak. Insya Allah jamaah subuhnya lebih banyak, betul? Karena memang nilai kemanusiaan di situ, dan Ramadan sebetulnya mengungkap kekeliruan kita terhadap masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat menikmatinya, mensyukurinya, hadir di tempat yang paling mulia ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat yang paling mulia ini, segala kebaikan Allah limpahkan kepada kita. Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, panggilan yang paling mulia adalah panggilan ketika waktu sholat datang. Allah memanggil kita dari tempat yang terbaik dengan suara yang terbaik. Allah arahkan kita menuju kebaikan. Di dalam adzan kita mendengar kalimat hayya 'alal falah. Mari menuju kebahagiaan. Mari menuju kemenangan. Itu tawaran Allah ketika Allah memanggil kita. Pertanyaannya adalah, seberapa tawaran tersebut kita respon? Kalau kita ingin hidup ini adalah falah, ingin menikmati kemenangan, ingin menikmati kebahagiaan. Karena aktivitas kita ini kan dengan segala kelelahan kita itu alasannya mau mencari kebahagiaan. Hidup biar enak, biar tenang, gitu kan ya. Tapi lupa, panggilan Allah adalah panggilan tawaran kebahagiaan kita. Dan apa yang kita lakukan, keseharian kita dengan aktivitas kita, itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mendengar suara adzan, disitulah terjadi nilai kemanusiaan. Ketika kita mendengar suara adzan, nilai kita sebetulnya menjadi hamba Allah itu seperti apa? Apalagi kalau adzan subuh, muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum. Kata muadzin, kata panggilan tadi, salat lebih baik daripada tidur. Kira-kira ketika itu banyakan yang bilang salat lebih baik daripada tidur atau tidur lebih baik daripada salat? Waktu subuh. Ternyata kita mengatakan, banyak mengatakan atau banyak berpendapat tidur lebih baik daripada sholat. Apa buktinya? Jamaah di subuh tidak sebanyak warga di sekitarnya. Betul begitu? Artinya ada nilai kita yang keliru menjadi hamba Allah ini. Sisi lain, masjid ini kalau saya katakan seperti terpisah dengan perintah sholat. Kenapa demikian? Karena boleh nggak sholat di rumah? Sholat di rumah boleh nggak? Boleh. Berarti sholat di rumah boleh, di masjid apalagi. Nah, apa yang kita pahami masjid ini sebagai nilai kualitas kemanusiaan kita? Seperti tadi, sholat lebih baik daripada tidur. Ternyata tidur lebih dinikmati. Rasul mengingatkan dalam hadis yang lain, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila kamu melihat seseorang terbiasa datang ke masjid ketika waktu sholat, saksikan, itulah dia orang beriman. Jadi nilai kemanusiaan kita ada pada masjid, bukan hanya sholat, bukan, tapi kehadirannya ke masjid sudah tentu untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi jangan bangga dulu ya kita sholat di tempat selain masjid, padahal kita sebetulnya mampu datang ke masjid, tapi nilainya tadi adalah jangan-jangan kita belum termasuk kategori orang mukmin, kaitannya dengan hudur ilal masjid. Karena nilai masjid itulah tadi adalah nilai kemanusiaan, bahwa dia adalah fashhadu, saksikan bahwa dia adalah orang beriman. Nah, maka masjid insya Allah lebih dinikmati nanti beberapa hari lagi Ramadan. Mulai orang sadar bagaimana gerakan menuju masjid. Walaupun bisa jadi gerakan itu hanya terjadi pada 1 bulan, maka pahami masjid ini bukan hanya sekedar untuk sholat. Kalau dikatakan masjid ini adalah Baitullah, masjid ini rumah Allah,
ketika seseorang datang ke rumah kita sebagai tamu, insya Allah orang itu akan kita muliakan. Karena ciri orang beriman adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan memuliakan tamunya. Ketika kita datang ke masjid ini, kita tamu siapa? Tamu Allah. Masya Allah. Bayangkan antum, ya, kita saja ketika datang orang ke rumah kita dan kita muliakan tamu itu, padahal kita berusaha memuliakan dengan makanan seadanya, karena memang kita terbatas kemampuannya. Tapi bayangkan kalau antum datang ke masjid ini, Allah Maha Kaya, Maha segala-galanya, dan dipastikan Allah pemilik rumah ini akan memuliakan siapa yang datang ke rumahnya. Artinya, jadilah kita menjadi orang yang tamu Allah. Jadikanlah masjid ini adalah bagian diri kita, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan dalam riwayat lain, siapa yang menjadikan masjid ini rumah Allah, karena masjid itu adalah baitun min buyutillah. Kalau dia sudah menjadikan masjid ini rumah Allah, faqad dominallahu, Allah sudah menjamin pada kehidupannya adalah ar-rahah war-rauhah. Allah akan jamin ketika orang menjadikan rumah ini, masjid ini adalah rumahnya, Allah akan memberikan kelapangan dan kesejahteraan. Makanya kalau di masjid paling gampang ngantuk, ya, paling enak masjid itu. Senang orang datang ke masjid itu, rasanya beban hilang. Makanya di masjid kalau ada yang ngantuk jangan diganggu, karena dia lagi menikmati. Nggak ada orang bisa tidur kalau pikirannya lagi ruwet, betul? Jadi orang kalau nggak bisa tidur di rumahnya lari ke masjid, insya Allah sholat 2 rakaat, pegang tasbih, insya Allah tasbihnya jatuh terus. Karena tempat ini memang memberikan rauhah, kenikmatan. Dan masjid ini juga jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana Rasul sampaikan kepada kita bahwa masjid ini juga dikatakan Baitul Muttaqi, rumah orang yang bertakwa. Artinya pertanyaannya adalah, apakah saya ini takwa atau tidak? Ya, nanti ke masjid apa enggak? Kira-kira gitu, gampang. Karena masjid inilah mengukur nilai kemanusiaan. Bukan sekedar sholat, saya katakan tadi, ya memang masjid itu tempat sholat, tapi yang dibicarakan pada kesempatan ini adalah sebetulnya hadirnya ke masjid tadi. Karena dengan hadir ke masjid tadi ukurannya adalah fashhadu bi annahu mu'min, saksikan dia orang beriman. Ketika dia datang ke masjid, karena masjid ini dikatakan Baitul Muttaqi, rumah orang yang bertakwa, berarti tidak mudah orang bisa datang ke masjid, kecuali hanya ada pada dirinya nilai takwa. Maka kembali kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebetulnya ketika kita ke masjid ini, apa memang hanya sekedar ya kebetulan aja sempat ke masjid, gitu ya? Ya kebetulan saja. Jadikan masjid ini menjadi bagian pola hidup kita dalam ibadah. Bukan sekedar kita menjadikan masjid ini kalau. Jadi kalau antum dari rumah, berangkat dari rumah itu menuju kantor itu, antum pastikan nanti saya sholat duhurnya berjamaah di masjid, sholat asarnya berjamaah di masjid.
Jadi ada pola yang ada pada pikiran kita untuk menjadikan masjid ini adalah kemuliaan diri kita. Kalau sholat di mana saja bisa, di kulli ardin masjid. Tapi masjid yang kita pahami dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan itu menjadi sunanul huda, menjadi sunnah yang memberikan petunjuk, memberikan nilai-nilai kebaikan, yang bisa menunjukkan nilai kemanusiaan. Inilah tempatnya. Maka seorang ulama menyatakan, al-munafiq fil masjid katoir fil kopas. Orang munafik di masjid itu seperti burung dalam sangkar. Antum lihat burung dalam sangkar itu, ada nggak yang diam tenang? Ada nggak? Mesti lari sono lari sini dia. Begitu tutupnya pintunya dibuka, insya Allah dia kabur. Makanya supaya penyakit itu hilang, begitu sholat pintu dikunci itu, supaya orang tahan nggak di masjid itu. Kadang-kadang kan begitu keluar, kenapa ente buru-buru keluar dari masjid? Nggak tahu, saya juga mau ngapain kali. Memang ada penyakit pada diri kita ini, nggak betah di masjid. Padahal masjid ini adalah khairul buqa, tempat yang terbaik. Bayangkan, kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah, mengikuti sunnah Rasulullah, dan dinyatakan bahwa khairul buqa itu masjid, tapi kita enggak betah di masjid. Kayak burung tadi itu, ya bergerak terus. Ya. Wa naudzubillah, jangan-jangan lebih demen di pos ronda daripada di masjid. Itu nilai kita, nilai kemanusiaan kita, bukan hanya amaliyah sholatnya, bukan, tapi menikmati tempat tersebut. Makanya tidak ada tempat yang dikunjungi oleh siapapun kecuali begitu masuk ke dalamnya dia harus sujud. Dan pengetahuan kita namanya tahiyatul masjid, memuliakan tempat itu. Nggak ada di dunia ini gedung yang sehebat apapun masuk ke dalamnya kecuali diperintahkan sujud terlebih dahulu sebelum duduk. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang dari kamu masuk ke masjid, jangan duduk terlebih dahulu kecuali setelah sholat 2 rakaat. Sujud itu adalah membedakan manusia dengan iblis, gitu ya. Maka kalau orang nggak mau sujud itu jangan-jangan iblis dia. Itu nilai kemanusiaan. Makanya tempat yang mulia ini harus kita pahami, apalagi nanti Ramadan, Masya Allah. Dan sebetulnya kehidupan yang terjadi pada kehidupan kita yang sebenarnya itu adalah suasana di bulan Ramadan. Nanti kita lihat Pak ya. Coba perhatikan masjid yang di sekitar rumah Bapak. Insya Allah jamaah subuhnya lebih banyak, betul? Karena memang nilai kemanusiaan di situ, dan Ramadan sebetulnya mengungkap kekeliruan kita terhadap masjid. Karena dianggap masjid itu tidak memberikan satu nuansa yang luar biasa. Nah, Ramadan kita akan diberikan muncul nilai fitrah kita, termasuk bangunnya. Ini kalau sekarang bukan bulan Ramadan, bangun jam berapa? Ya alhamdulillah subuh Ustaz, masih bagus itu, ya kan? Ada yang lewat subuh nggak? Ada. Tapi Ramadan pasti orang bangun sebelum subuh. Ya, pasti orang bangun sebelum subuh karena ada sahur. Sebetulnya perjalanan hidup kita itu yang benar. Makanya kita begitu bangun itu yang diperintahkan oleh Allah apa? Sholat.
Dan bangunnya itu adalah kapan? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyam asaqar rabbuka maqamam mahmudan. Jadi itu bangunnya itu bukan asal bangun. Ya kalau kita ngelihat alam, bangunnya kayak ayam dah. Ayam ada yang kesiangan nggak ayam? Nggak ada ya, insya Allah ya. Nah kalau urusan ilmu bangun tuh ilmu ayam dipakai Pak. Nah Ramadan akan terlihat. Makanya perintah awal kita bangun tidur adalah sholat. Dan disitulah kita mau memahami bahwa bangun itu ya sebut aja jam 3 atau setengah 4. Dan dalam teori medis itu bangun yang benar. Betul begitu Pak? Ya. Coba cari medis bangun jam 8 tuh. Benar apa enggak tuh? Nah kita ditawarkan dengan segala kebaikan, dengan segala keistimewaannya, dan Allah sayang betul sama kita. Rasul cinta betul sama kita untuk menjadikan ini hidup yang terbaik. Maka masjid menjadi tempat yang terbaik. Bahkan, nah ini dia, kalau seseorang tidak menjadikan masjid tempat untuk dia melakukan apa yang diperintahkan, salah satunya adalah asqalus sholati alal munafikina sholatul isya'i wa sholatul fajri law ya'lamuna ma fi ma la'atauhuma walau habwan. Sholat isya itu ya, sholat isya dan sholat subuh berjamaah ya, sholat isya dan sholat subuh berjamaah berat apa ringan? Berat. Kata siapa? Kata orang munafik. Jadi ini penyakit untuk mengukur tadi. Hal mukmin au munafik. Tapi jangan ditunjuk ke orang, Pak, tunjuk diri sendiri aja. Ya. Karena bagaimanapun tadi kemuliaan kita, manusia menjadi memiliki derajat yang mulia itu ketika dia mentaati perintah-perintahnya. Kebahagiaan akan kita rasakan ketika perintah-perintah Allah kita lakukan. Maka sholat yang menjadi amalan utama tadi. Makanya begitu dengar adzan mestinya kita tersinggung kalau tidak bersegera datang. Diajak bahagia kok nggak mau gitu kan? Apa masalahnya? Padahal kita katanya mau bahagia. Tapi kenapa Allah menyatakan hayya 'alal falah, mari menuju kebahagiaan? Sudah tentu hayya 'alal falah ini diawali dengan hayya 'alas shalah. Kebahagiaan Allah akan jamin. Saya sih belum melihat secara teks tertulis, cuma dengar saja. Dulu katanya adzan, kalau bahasa dulu kan semua urusan ibadah tuh di Turki diganti bahasanya bahasa nasional. Semua diganti. Cuma hayya 'alal falah saja nggak diganti, Pak. Karena kalau diganti orang paham. Mari menuju kemenangan. Saya nggak tahu ya kalau adzan coba ditambahin hayya 'alal falah, baru bahasa Indonesianya boleh apa enggak gitu ya. Ini sementara orang kagak paham atau apa gitu. Kalau Allah mengajak bahagia, coba antum pahami, antum hayati. Panggilan adzan dimulai dari Allahu Akbar sampai hayya 'alal falah. Dan itu adalah yang menyatakan adalah Allah. Sudah tentu melalui hadis Rasulullah dalam adzan tersebut. Dan kita semua berusaha untuk mencari kebahagiaan, tapi begitu dengar adzan, kalau orang kayak kampung saya itu kayak orang budak, tidak peduli, masya Allah. Tapi kadang-kadang kalau dipanggil bos kita rasanya buru-buru ya.
Dipanggil Allah masih nawar-nawar, tapi dipanggil bos bisa nggak nawar? Nah, inilah kekeliruan kita. Maka marilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadikan masjid adalah menaikkan derajat kita. Jadikan masjid adalah sebagai satu sinyal seperti apa nilai kemanusiaan kita. Karena ketika kita berada di masjid sekarang ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat mendoakan kita. Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berikan kebaikan, muliakan dan berikan kasih sayang kepadanya. Yang berdoa malaikat, mendoakan orang yang ada di masjid. Artinya kalau kita sholat di rumah, dapat gak doa ini? Gak dapat. Malaikat mendoakan orang yang ada di masjid. Belum lagi kita di masjid, sholatnya berjamaah, insya Allah aman kalau sholat berjamaah. Ya, andaikan pun imamnya lupa, masa makmum banyak yang lupa, mesti ngingetin. Tapi kalau antum sholat sendirian di rumah, jangan-jangan sholat zuhur 6 rakaat bisa jadi. Begitu pas 3 rakaat, 3 apa 2 ya? 2 lagi. Begitu pas 4 apa 3? Berapa ambil? 3. Doa malaikat nggak dapat, ya. Sholatnya kurang khusyuk. Ya kalau orang udah umur 50 tahun khusyuknya berubah nggak? Ya Allah, makanya orang sholat di rumah tuh nekat gitu. Ya, udah umur tua aja nanti masih nggak bisa ngukur nanti kira-kira gitu. Datang ke masjid aman. Ya, insya Allah sholatnya aman. Ya kurang-kurang khusyuk sedikit. Dalam satu penuh mengatakan ketika kita kurang khusyuk sholat berjamaah, nanti ada yang khusyuk, kita kecipratan khusyuknya. Makanya kalau sudah umur 40 tahun sudahlah, ya, jadikan masjid ini tempat ngukur nilai kita. Karena umur 40 tahun itu sudah terlalu banyak beban. Kalau memang sudah menikmati kehidupan 40, makanya luar biasa. Makanya kan kalau orang sudah umur 40 tahun itu, ya, idza balagha arba'in, apa perintahnya? Supaya dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati ini tubtu ilaika wa inni minal muslim. Orang kalau sudah umur 40 tahun itu masih hidup, wah harus bersyukur. Dan disitulah kita memulai memahami perjalanan hidup kita. Berapa tahun lagi kira-kira umur 40 tahun? Kata Rasulullah, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 dan 70. Jadi 20 tahun kita jadikan fokus menghadapi hidup ini, akan menghadapi kematian kasarnya. Dan nilai yang bisa kita dapatkan dari perjalanan hidup ini adalah mulai dari masjid. Jadikan masjid ini adalah mengukur nilai kehidupan kita. Dan ketika kita datang ke masjid ini, datang ke rumah Allah, yakin Allah akan memuliakan tamunya. Allah dengan segala kebaikannya akan memberikan segala kebaikannya kepada kita. Jadi jangan melihat masjid dan jadikan sholat jamaah hanya dari sisi hukumnya saja, ya kan? Emang nggak boleh saya sholat di kantor, kira-kira gitu ya? Emang nggak boleh saya sholat di rumah? Boleh, tapi nilai masjid tidak kita nikmati. Maka inilah yang justru kita semua jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak menikmati masjid, maka nilai kemanusiaan kita
Mungkin dari sisi materi bisa jadi lebih baik, tapi indallah, tapi di sisi Allah belum menjadikan kita mulia. Maka muliakanlah diri kita. Kalau masjid ini adalah baitul muttaqin, rumah orang yang bertakwa, jadikanlah rumah ini untuk mengukur diri kita. Paksakan menjelang datang waktu sholat, kita siap-siap menuju tempat yang paling mulia ini. Karena bagaimanapun kemuliaan tadi diukur adalah kalau saya melihat tidak hanya dia melakukan sholat, tapi dia melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika dia datang ke masjid, menjadikan masjid itulah ukuran nilai kemanusiaannya. Subhanallah, semakin banyak masjid-masjid yang indah, tapi apakah masjid yang indah itu menjadikan bagian yang membahagiakan? Justru kata Rasulullah, pada akhir zaman nanti, di mana ada manusia membanggakan kemewahan masjid, tapi yang hadir ke masjid tidak seperti apa yang seharusnya. Maka masjid yang di sekitar rumah kita, jadikanlah dia tempat untuk mengangkat derajat kita. Karena ketika kita berangkat dari rumah menuju masjid, langkah pertamanya Allah naikkan derajat kita. Langkah keduanya, Allah ampuni dosa-dosa kita. Belum salat belum. Kalau salat mah malah wallahu alam. Baru takbir aja, baru sampai iyyaka na'budu udah kemana-mana pikiran kita. Pahalanya salat belum tentu sempurna. Tapi ketika kita sudah melangkah dari rumah, ya, langkah kita Allah naikkan derajat kita. Langkah kita Allah ampuni dosa kita. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak dosanya diampuni. Maka enggak ada alasan orang rumahnya jauh dari masjid tidak ke masjid, ya Pak? Tidak ada alasan. Kenapa ente ke masjid? Rumah anda jauh, enggak ada alasan. Apalagi Allah sudah berikan sepeda misalkan, ya, apalagi Allah sudah berikan motor, apalagi Allah sudah berikan mobil. Enggak ada alasan untuk tidak mendatangi masjid. Makanya ketika kita menjadikan masjid ini adalah bagian dari yang membentengi kita. Ulama mengatakan husnul mukmin salasah. Benteng orang mukmin itu ada 3. 1 masjid, kedua zikrullah, ketiga tilawatul Quran. 1 masjid, 2 zikrullah, ketiga tilawatul Quran. Kalau satu saja ada, insya Allah, ya, insya Allah kita tidak, ya, setan gak galak-balak banget lah sama kita kira-kira, ya. Tapi kalau hilang sama sekali dari 3 itu, nggak ada, ke masjid enggak, zikir enggak, baca Quran enggak, ya, maka dia dikawal oleh setan. Maka marilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pastikan masjid ini adalah yang menaikkan nilai kita, nilai kemanusiaan kita, nilai keberkahan kepada kita. Dan ternyata kan akhirnya kita ini mengakhiri perjalanannya di masjid. Tadinya rajin sholat, sekarang disolatin. Mudah-mudahan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah ringankan kaki kita untuk melangkah ke masjid, dan mudah-mudahan kebaikan Allah limpahkan kepada kita, dan mudah-mudahan memang hadirnya kita di masjid termasuk orang-orang yang bertakwa. Ini yang saya sampaikan. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan yang terbaik Ramadan, dan kita jadikan bulan Sya'ban ini adalah untuk mempersiapkan diri kita, karena bulan ini adalah bulan yang baik untuk menghadapi Ramadan. Alhamdulillah minkum, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.